Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Husnul Hatimah dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi, konsep dasar psikologi konseling dan teori-teori dalam psikologi konseling dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah psikologi konseling. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu konsep dasar psikologi konseling, yang meliputi pengertian psikologi konseling, aspek-aspek psikologi konseling, dan tujuan psikologi konseling. Psikologi konseling adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada proses pemberian bantuan secara profesional kepada individu atau kelompok yang sedang mengalami permasalahan pribadi, sosial, emosional, pendidikan, atau karir, dengan tujuan agar mereka mampu memahami diri sendiri, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan potensi secara optimal. Dalam prosesnya, psikologi konseling menekankan pada hubungan interpersonal yang empatik, suportif, dan penuh kepercayaan antara konselor dan konseli. Pendekatan yang digunakan bersifat non-direktif atau kolaboratif. Artinya, konselor tidak memberikan solusi langsung, tetapi membantu konseli agar mampu menemukan dan memilih solusi sendiri. Psikologi konseling mengintegrasikan teori-teori psikologi seperti humanistik, kognitif, dan behavioral dalam praktiknya untuk menyesuaikan dengan karakter dan kebutuhan setiap individu. Dengan demikian, psikologi konseling tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyembuhan atau terapeutik, tetapi juga sebagai sarana pengembangan diri atau developmental dan pencegahan atau preventif, agar individu bisa hidup dengan lebih sehat secara mental, bahagia, dan juga produktif. Selanjutnya, kita beralih pada aspek-aspek psikologi konseling. Aspek-aspek dalam psikologi konseling mencakup komponen-komponen utama yang mendukung keberhasilan hubungan bantu antara konselor dan konseli yang mencakup 6 aspek utama. Aspek pertama adalah hubungan konseling, yaitu hubungan profesional yang dibangun antara konselor dan konseli dengan dasar kepercayaan, empati, ketulusan, dan penerimaan tanpa syarat. Hubungan ini menjadi fondasi yang memungkinkan konseli merasa aman dan nyaman untuk membuka diri serta menjalin komunikasi yang terbuka. Aspek kedua adalah komunikasi, yang mencakup komunikasi verbal dan nonverbal. Konselor dituntut mampu mendengarkan secara aktif, memahami makna yang tersirat dalam ucapan konseli, serta merespon dengan cara yang membantu proses eksplorasi dan penyadaran diri konseli. Komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan intonasi suara juga memainkan peran penting dalam menunjukkan keterlibatan emosional dan perhatian konselor terhadap konseli. Aspek ketiga adalah pemahaman psikologis yang merujuk pada kemampuan konselor dalam memahami kondisi emosional, pola pikir, kepribadian, serta dinamika psikologis konseli. Pemahaman ini memungkinkan konselor menyesuaikan pendekatan dan strategi yang digunakan sesuai dengan karakteristik unik setiap individu. Aspek keempat adalah penggunaan teknik dan intervensi konseling, di mana konselor mengaplikasikan berbagai teknik bantu seperti refleksi, klarifikasi, konfrontasi, interpretasi, serta pemberian informasi. Teknik-teknik ini digunakan secara terstruktur untuk membantu konseli menyadari masalah, melihat alternatif solusi, dan membuat keputusan yang tepat. Aspek kelima adalah etika dan profesionalisme yang menjadi pedoman perilaku konselor dalam menjalankan tugasnya. Konselor wajib menjaga kerahasiaan informasi konseli, menghindari konflik kepentingan, dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku, seperti yang ditetapkan oleh ABKIN atau organisasi sejenis. Terakhir, terdapat aspek tujuan konseling, yaitu membantu konseli mencapai pemahaman diri, mengembangkan potensi, memecahkan masalah, serta menumbuhkan kemandirian dan kesehatan mental. Keseluruhan aspek ini saling berhubungan dan harus diterapkan secara konsisten agar proses konseling dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pengembangan pribadi konseli. Baik teman-teman sekalian, kita melangkah pada materi selanjutnya, yaitu tujuan psikologi konseling.
Tujuan pertama yaitu membantu individu memahami diri sendiri. Salah satu tujuan utama dari konseling adalah membantu individu untuk lebih mengenal diri mereka, termasuk kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan perasaan mereka. Pemahaman diri ini penting karena dapat membantu individu memahami bagaimana pola pikir dan perasaan mereka mempengaruhi perilaku mereka. Dengan mengenal diri sendiri, individu dapat membuat pilihan yang lebih sadar dan bijaksana dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, mendorong perubahan perilaku yang positif. Psikologi konseling bertujuan untuk membantu individu mengidentifikasi perilaku yang mungkin menghambat perkembangan pribadi mereka. Konselor bekerja dengan individu untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih positif, yang lebih mendukung pencapaian tujuan hidup dan kesejahteraan psikologis. Ini bisa mencakup perubahan dalam pola pikir, kebiasaan, atau cara individu merespons stres dan tantangan hidupnya. Tujuan ketiga yaitu memfasilitasi pemecahan masalah. Konseling juga berfungsi sebagai sarana untuk membantu individu memecahkan masalah yang mereka hadapi. Ini melibatkan membantu individu dalam mengidentifikasi akar masalah, mengeksplorasi berbagai solusi, dan memilih cara-cara yang paling efektif untuk menghadapinya. Proses ini mengajarkan individu keterampilan pemecahan masalah yang dapat mereka gunakan di masa yang akan datang. Tujuan keempat yaitu meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis. Salah satu tujuan utama dari psikologi konseling adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mental individu. Konseling membantu mengurangi gejala-gejala gangguan mental seperti kecemasan, depresi, atau stres, serta membantu individu mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Dengan demikian, individu dapat merasakan peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh, baik dari segi emosional maupun psikologis. Berikutnya, mengembangkan potensi dan kemandirian. Konseling juga bertujuan untuk membantu individu mengembangkan potensi mereka secara penuh, baik dalam aspek pribadi, akademik, maupun profesional. Dengan mendalami kemampuan diri dan merumuskan tujuan hidup yang lebih jelas, individu dapat menjadi lebih mandiri dan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam mencapai tujuan hidup mereka. Tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Konseling membantu individu untuk lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan mereka, baik itu dalam konteks sosial, pendidikan, atau pekerjaan. Melalui konseling, individu belajar bagaimana mengatasi tantangan yang muncul dalam kehidupan mereka dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah tanpa merasa tertekan atau kehilangan kendali. Tujuan selanjutnya dari psikologi konseling adalah mencegah timbulnya masalah psikologis. Selain membantu individu yang sudah menghadapi masalah, psikologi konseling juga berfokus pada pencegahan. Dengan memberikan dukungan sejak dini dan mengajarkan keterampilan coping yang efektif, konseling dapat mencegah timbulnya gangguan psikologis yang lebih serius di kemudian hari. Ini membantu individu menjaga kesejahteraan mental mereka dan menghindari masalah yang bisa berkembang lebih besar. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Konseling juga membantu individu dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup. Melalui proses refleksi dan eksplorasi dengan konselor, individu dapat lebih jelas memahami pilihan-pilihan yang ada, mempertimbangkan konsekuensi masing-masing, dan memilih solusi yang paling sesuai dengan nilai dan tujuan mereka. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan melangkah pada materi teori-teori dalam psikologi konseling. Teori-teori dalam psikologi konseling memberikan dasar dan kerangka kerja bagi para konselor dalam membantu individu mengatasi masalah pribadi, emosional, sosial, atau psikologis mereka. Berbagai teori ini menawarkan pendekatan yang berbeda untuk memahami perilaku manusia, dinamika hubungan, dan proses perubahan dalam individu. Berikut adalah beberapa teori utama dalam psikologi konseling. Teori pertama yang akan kita bahas yaitu teori behavioristik.
Teori behavioristik atau teori perilaku adalah salah satu aliran utama dalam psikologi yang berfokus pada pengamatan dan analisis perilaku yang dapat dilihat dan diukur secara langsung. Berbeda dengan teori kognitif yang lebih menekankan pada proses internal seperti pikiran atau perasaan. Teori behavioristik lebih memperhatikan hubungan antara perilaku dan pengaruh lingkungan yang membentuk perilaku tersebut. Pendekatan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah hasil dari pembelajaran yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Beberapa tokoh utama dalam teori ini termasuk John B. Watson, B.F. Skinner, dan Ivan Pavlov. Teori behavioristik berpendapat bahwa perilaku manusia, baik yang positif maupun negatif, dapat dijelaskan oleh dua hal utama: pengaruh lingkungan atau stimulasi dan pembelajaran. Dalam pandangan ini, individu tidak dilahirkan dengan perilaku tertentu, tetapi perilaku mereka dipengaruhi oleh lingkungan melalui proses pembelajaran. Menurut teori ini, ada 3 prinsip dasar yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama yaitu perilaku dapat dipelajari. Behaviorisme berpendapat bahwa sebagian besar perilaku adalah hasil dari pembelajaran. Ini berarti perilaku bukanlah sesuatu yang dilahirkan, melainkan sesuatu yang dikondisikan oleh lingkungan. Kedua, pentingnya penguatan dan hukuman. Behaviorisme percaya bahwa perilaku dipengaruhi oleh penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Penguatan meningkatkan kemungkinan perilaku akan terulang, sedangkan hukuman bertujuan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku tertentu. Ketiga, perilaku yang dapat diamati. Behaviorisme fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta tidak terlalu memperhatikan proses mental atau perasaan internal yang tidak dapat diamati. Terdapat 2 jenis pembelajaran utama yang menjadi dasar teori behavioristik, yaitu pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Pengkondisian klasik atau classical conditioning oleh Ivan Pavlov. Pengkondisian klasik adalah bentuk pembelajaran yang terjadi ketika 2 stimulus yang berbeda dipasangkan bersama-sama, sehingga individu belajar untuk merespons atau menstimulus dengan cara yang sama, seolah-olah stimulus tersebut adalah stimulus lainnya. Ini pertama kali ditemukan oleh Ivan Pavlov melalui eksperimennya dengan anjing. Dalam eksperimen Pavlov, dia memberikan makanan kepada anjing sambil membunyikan bel. Setelah beberapa kali, anjing tersebut mulai mengeluarkan air liurnya hanya dengan mendengar bunyi bel, meskipun makanan tidak diberikan lagi. Dalam hal ini, bel yang awalnya adalah stimulus netral menjadi stimulus terkontrol yang dapat memicu respon yang sama dengan makanan atau air liur. Pengkondisian klasik menjelaskan banyak respon emosional dan refleks dalam kehidupan sehari-hari, seperti rasa takut terhadap suara tertentu atau perasaan cemas yang timbul akibat pengalaman masa lalu. Baik teman-teman sekalian, aliran behaviorisme selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengkondisian operan atau operan conditioning oleh B.F. Skinner. Pengkondisian operan berfokus pada bagaimana konsekuensi dari suatu perilaku mempengaruhi kemungkinan perilaku tersebut terulang di masa depan. B.F. Skinner adalah tokoh utama dalam pengembangan teori ini. Skinner melakukan eksperimen dengan menggunakan kotak Skinner yang mengandung hewan percobaan seperti tikus atau burung. Ketika hewan tersebut melakukan perilaku tertentu seperti menekan tuas atau menekan tombol, mereka mendapatkan hadiah seperti makanan atau hukuman seperti kejut listrik yang mempengaruhi seberapa sering mereka melakukan perilaku tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan behaviorisme dalam psikologi konseling. Behaviorisme memiliki banyak penerapan dalam psikologi konseling, terutama dalam pengobatan gangguan perilaku, pengajaran keterampilan, dan modifikasi perilaku. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam konseling berdasarkan teori behavioristik meliputi yang pertama yaitu terapi perilaku atau behavior therapy.
Terapi ini fokus pada pengubahan perilaku yang tidak diinginkan atau maladaptif dengan menggunakan prinsip-prinsip pengkondisian operan atau pengkondisian klasik. Misalnya, teknik desensitisasi sistematis digunakan untuk mengurangi kecemasan terhadap objek atau situasi tertentu dengan memaparkan individu secara bertahap terhadap sumber kecemasan tersebut. Teknik selanjutnya dalam teori behavioral, yaitu teknik kognitif perilaku atau kognitif behavioral terapi yang biasa disingkat CBT. Meskipun CBT juga melibatkan aspek kognitif, banyak tekniknya berasal dari prinsip-prinsip behavioristik seperti penguatan perilaku positif atau pengurangan perilaku negatif. CBT digunakan untuk membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat atau merusak. Selanjutnya ada teknik penggunaan hadiah dan hukuman. Dalam teori perilaku, penguatan positif dan negatif digunakan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan, sedangkan hukuman digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Contoh praktisnya adalah dalam pengelolaan gangguan seperti fobia, kecemasan, atau kecanduan. Baik teman-teman sekalian, kita akan beralih pada teori kognitif. Teori kognitif dalam psikologi konseling berfokus pada bagaimana pikiran atau kognisi mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang. Pendekatan ini menekankan bahwa persepsi, keyakinan, penafsiran, dan pola pikir individu sangat berperan dalam menentukan bagaimana mereka merespon dalam suatu situasi. Jika pemikiran seseorang tidak realistis, negatif, atau keliru, maka perilaku dan emosinya juga bisa menjadi bermasalah. Oleh karena itu, teori kognitif berusaha membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang tidak sehat menjadi pola pikir yang lebih rasional, adaptif, dan positif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam teori kognitif. Prinsip pertama yaitu pemikiran mempengaruhi emosi dan perilaku. Teori kognitif menekankan bahwa bukan peristiwa eksternal yang secara langsung menyebabkan emosi atau perilaku seseorang, melainkan cara orang tersebut menafsirkan peristiwa itu. Misalnya, dua orang menghadapi kegagalan ujian bisa bereaksi berbeda. Satu merasa hancur dan menyerah, yang lain justru lebih giat dan termotivasi untuk belajar. Perbedaannya terletak pada cara mereka berpikir dan cara mereka merespon peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka. Prinsip selanjutnya dalam teori kognitif yaitu distorsi kognitif. Distorsi kognitif adalah pola pikir keliru yang seringkali otomatis dan tidak disadari, seperti generalisasi berlebihan, menilai suatu kegagalan sebagai kegagalan menyeluruh. Contohnya, aku gagal sekali berarti aku selalu gagal. Selanjutnya, pikiran semua atau tidak sama sekali. Contohnya, melihat segalanya dalam kategori hitam putih. Contoh kalimatnya, kalau aku tidak sempurna berarti aku gagal total. Contoh selanjutnya yaitu membaca pikiran, mengira tahu apa yang orang lain pikirkan padahal belum tentu benar. Contohnya, dia pasti menganggap aku bodoh dan sebagainya. Contoh selanjutnya yaitu personalisasi, yaitu menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang tidak sepenuhnya tanggung jawabnya. Prinsip selanjutnya yaitu skema kognitif. Skema adalah struktur mental yang menyimpan keyakinan, nilai, dan pengalaman seseorang. Skema yang negatif atau disfungsi bisa menyebabkan interpretasi yang salah terhadap dunia. Misalnya, seseorang dengan skema "aku tidak berharga" mungkin akan menafsirkan kritik sebagai serangan pribadi dan bukan sebagai masukan yang membangun. Konseling kognitif berkembang dari dasar pemikiran bahwa pikiran atau keyakinan individu mempengaruhi emosi dan perilakunya. Salah satu jenis yang paling dikenal adalah kognitif terapi atau CT yang dikembangkan oleh Aaron T. Beck. Terapi ini menekankan pada identifikasi dan koreksi distorsi kognitif, yaitu pola pikir negatif dan tidak realistis yang dapat menyebabkan masalah emosional seperti depresi atau kecemasan. Klien dibantu untuk mengenali pikiran otomatis yang muncul dalam situasi tertentu, mengevaluasi validitasnya, dan menggantikannya dengan pikiran yang lebih rasional.
Selain itu, ada Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT yang digagas oleh Albert Ellis. REBT mengajarkan bahwa emosi negatif yang intens seringkali berasal dari keyakinan irasional yang dipegang individu, bukan dari peristiwa itu sendiri. Melalui model ABC atau Activating Event, Belief, and Consequence, konseling ini menolong klien untuk menantang dan mengganti keyakinan irasional dengan pemikiran yang lebih logis dan sehat. Ada pula Mindfulness-Based Cognitive Therapy atau MBCT yang memadukan prinsip kognitif dengan meditasi kesadaran atau mindfulness, yang bertujuan membantu individu untuk mengamati pikiran tanpa menghakimi dan mengurangi kecenderungan untuk terjebak dalam pola pikir negatif berulang, terutama pada depresi. Masing-masing jenis konseling kognitif ini memiliki teknik dan fokus tersendiri, namun seluruhnya berlandaskan pada tujuan utama untuk membantu individu mengembangkan pola pikir yang lebih rasional, sehat, dan memberdayakan. Teori selanjutnya yang akan kita bahas yaitu teori humanistik. Teori humanistik dalam konseling adalah pendekatan yang berfokus pada potensi, kebebasan, dan tanggung jawab pribadi individu dalam mengarahkan hidupnya menuju pertumbuhan dan aktualisasi diri. Teori ini berlandaskan pada pandangan bahwa setiap manusia secara alami memiliki dorongan untuk berkembang menjadi pribadi yang utuh, positif, dan berdaya. Dalam konteks konseling, teori humanistik menekankan pentingnya hubungan yang empatik, hangat, dan autentik antara konselor dan klien sebagai fondasi utama untuk perubahan. Secara umum, teori humanistik dalam konseling berfokus pada pengembangan kesadaran diri, pertumbuhan pribadi, makna hidup, dan pencapaian potensi maksimal individu. Pendekatan ini sangat cocok digunakan untuk klien yang mengalami krisis eksistensial, kesulitan memahami jati diri, atau merasa terhambat dalam mengejar tujuan hidup yang sesuai dengan dirinya sendiri. Dengan suasana konseling yang penuh penghargaan dan empati, klien diberi ruang untuk menggali dirinya sendiri dan menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih otentik dan bermakna. Teori humanistik memiliki sejumlah prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam memahami dan membantu individu melalui proses konseling. Prinsip-prinsip ini berakar pada pandangan positif terhadap manusia, yakni bahwa setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh, berkembang, dan menjalani kehidupan yang bermakna. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai prinsip-prinsip dasar dalam teori humanistik. Prinsip pertama yaitu manusia memiliki potensi untuk bertumbuh dan mengaktualisasikan diri. Prinsip utama teori humanistik adalah bahwa setiap individu secara alami memiliki dorongan untuk berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Konsep aktualisasi diri, sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers, menunjukkan bahwa manusia akan berusaha mencapai potensi tertinggi mereka bila lingkungannya mendukung. Nah, prinsip selanjutnya yaitu pengalaman subjektif adalah pusat pemahaman diri. Teori humanistik menekankan pentingnya pengalaman pribadi seseorang. Setiap individu memiliki cara pandang dan persepsi unik terhadap dunia, dan hal inilah yang membentuk identitas, keputusan, dan perilakunya. Oleh karena itu, dalam konseling humanistik, konselor menghargai perspektif klien dan tidak memaksakan penafsiran dari luar. Prinsip selanjutnya yaitu manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi. Humanistik memandang individu sebagai makhluk yang bebas memilih arah hidupnya sendiri. Namun, kebebasan ini juga disertai dengan tanggung jawab untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan yang diambil. Dalam konseling, klien diajak untuk menyadari bahwa mereka memiliki kuasa atas hidupnya sendiri. Prinsip keempat yaitu hubungan yang autentik dan empatik mendorong perubahan. Carl Rogers menegaskan bahwa perubahan yang positif dapat terjadi ketika konselor dan klien membangun hubungan berdasarkan empati, penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard, dan keaslian atau genuineness.
Hubungan ini menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga klien merasa dihargai dan didengar. Prinsip kelima yaitu fokus pada masa kini dan kesadaran diri, atau here and now. Teori humanistik mendorong individu untuk menyadari perasaan, pikiran, dan pengalaman saat ini, bukan terus-menerus terjebak pada masa lalu atau kekhawatiran terhadap masa depan. Kesadaran saat ini memungkinkan individu untuk mengakses perasaan terdalam dan membuat keputusan yang lebih selaras dengan nilai-nilai dalam dirinya. Prinsip selanjutnya yaitu setiap individu bersifat unik dan layak dihormati. Pendekatan humanistik sangat menekankan pada keunikan setiap individu, termasuk nilai, pilihan, dan jalan hidupnya. Oleh karena itu, konselor dalam pendekatan ini tidak menghakimi, melainkan menghargai perbedaan sebagai kekayaan dan bagian dari proses pertumbuhan manusia. Prinsip terakhir dalam teori ini adalah perilaku adalah ekspresi dari diri yang sebenarnya. Menurut pandangan humanistik, perilaku seseorang merupakan cerminan dari usaha mereka dalam mencapai makna, cinta, penerimaan, dan pertumbuhan diri. Masalah perilaku seringkali muncul ketika individu tidak hidup sesuai dengan nilai atau potensinya yang sejati, atau ketika lingkungan tidak mendukung kebutuhannya. Teknik-teknik konseling yang berlandaskan teori humanistik berfokus pada penciptaan hubungan yang empatik, hangat, dan penuh penerimaan antara konselor dan konseli. Tujuan utamanya adalah membantu konseli mengenali perasaan, pengalaman, serta potensi dirinya agar dapat berkembang secara utuh dan mandiri. Teknik-teknik ini tidak bersifat mengarahkan, melainkan mendukung proses eksplorasi diri konseli secara alami. Berikut adalah penjelasan beberapa teknik utama dalam konseling humanistik. Yang pertama yaitu refleksi perasaan atau reflection of feeling. Refleksi perasaan adalah teknik di mana konselor mengulangi atau merangkum apa yang dikatakan klien, terutama aspek emosionalnya, dengan kata-kata yang menunjukkan pemahaman. Tujuannya adalah agar klien merasa didengar dan dipahami secara mendalam, sekaligus membantu mereka menyadari dan mengeksplorasi perasaan yang mungkin belum disadari sebelumnya. Teknik selanjutnya yaitu empati. Empati dalam konsep konseling humanistik adalah kemampuan konselor untuk menempatkan diri dalam posisi klien dan merasakan dunia sebagaimana klien merasakannya. Ini bukan sekedar memahami secara intelektual, tetapi benar-benar masuk ke dalam pengalaman emosional klien. Dengan empati yang tulus, klien merasa diterima dan tidak sendirian dalam menghadapi masalahnya. Teknik ketiga yaitu penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard. Teknik ini melibatkan sikap konselor yang menerima klien sepenuhnya tanpa menghakimi apapun pikiran, perasaan, atau pengalaman yang klien berikan. Penerimaan ini menciptakan ruang yang aman bagi klien untuk menjadi diri sendiri dan berbicara secara jujur tanpa takut dikritik. Selanjutnya ada keaslian atau genuineness. Keaslian berarti konselor bersikap terbuka dan jujur dalam hubungan konseling, serta menunjukkan diri yang sebenarnya. Konselor tidak berpura-pura atau bersikap formal secara berlebihan, melainkan hadir secara utuh sebagai manusia yang sejajar dengan klien. Hal ini membangun kepercayaan dan memfasilitasi hubungan yang sehat dan setara antara konselor dan klien. Teknik kelima yaitu parafrase dan klarifikasi. Teknik parafrase digunakan untuk menyampaikan kembali isi pembicaraan klien dengan kata-kata konselor sendiri, sementara klarifikasi digunakan untuk meminta penjelasan atau untuk memperjelas maksud klien. Kedua teknik ini membantu memastikan bahwa pemahaman antara konselor dan klien selaras, serta mendorong klien untuk mengeksplorasi lebih dalam. Teknik selanjutnya yaitu silence atau keheningan yang bermakna. Dalam konseling humanistik, keheningan tidak dianggap sebagai hambatan, tetapi sebagai momen reflektif yang penting. Keheningan memberi ruang bagi klien untuk berpikir, merasakan, dan menyadari hal-hal yang muncul dari dalam dirinya tanpa tekanan. Kemudian teknik terakhir yaitu eksplorasi diri dan kesadaran diri, atau self-exploration and awareness.
Konselor menggunakan pertanyaan terbuka atau cerminan pengalaman untuk membantu klien menggali makna dari peristiwa hidup, nilai-nilai, tujuan, dan jati dirinya. Proses ini sangat penting dalam mendukung aktualisasi diri. Baik, itulah tadi serangkaian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.